gayanya rileks, tidak pernah terlalu kaku. Tapi saya ini detil. Dan kemudian saya tuh bekerja mengandalkan intuisi. Jadi misalnya kasus sidak panjang, ternyata ada masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, yang itu masalahnya sangat luar biasa. Jadi tetapi di balik itu juga jangan saya dianggap tidak rapi. Saya ini rapi. Jadi di balik yang saya rileks, santai, tidak terlalu formal, saya tuh rapih, detil. Jadi kalau masuk ke gedung sate itu, mata saya tuh lihat, oh di pintu, kenapa pintu itu dibuka, kemudian ada pegawai duduk di luar pintu jendela, ada kursi sambil merokok. Gedung yang bagus diisi yang pegawai yang tidak ngerti estetika. Begitu masuk koridor yang harusnya indah, tiba-tiba orang numpuk bagian snack. Bagi saya itu nggak boleh. Kenapa? Karena kekakuan itu seringkali melahirkan keteledoran. Maka statement saya pertama adalah diharapkan para sekolah-sekolah ini adalah jaraknya tidak boleh jauh dari rumahnya. Untuk mengirit biaya transportasi, kedekatan emosional dan berbagai problem. Betul kan? Gitu loh. Itu statement saya. Dan setiap saya yang ke depan saya tidak akan kasihin gini. Enggak, pasti saya tanya, Anda siapa? Di mana, ditempatkan di mana. Nah, dari 3 tadi tidak ada satupun yang sesuai dengan domisili. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan domisili, mohon SK-nya boleh diberikan, tapi boleh dong direvisi dan dikembalikan. Kalau tidak sesuai, jadi nggak apa-apa, ibu jalanin dulu, nggak ada masalah kan? Kalau memang itu salah dan harus diperbaiki, ya kita perbaiki. Nggak boleh. Dan itu coba, kalau saya sih ini coba tolong BKD dan Dinas Pendidikannya bicara lagi, kemudian cek. Jangan hanya sekedar menerima rekomendasi dari UPTD. Karena apa? Belum tentu UPTD ini objektif. Belum tentu objektif. Nah, makanya pola saya itu tidak pernah menerima pola pelaporan. Pola saya itu pasti adalah tiba-tiba masuk ke sekolah. Karena kalau menerima laporan bagus terus. Masuk ke sekolah, pertama pasti saya periksa adalah toilet. Karena itu peradaban. Kenapa peradaban? Anak kita ini disekolahkan. Karena anak kita disekolahkan, maka dia harus ngerti adab, budaya. Maka negara-negara yang kayak Jepang, Singapura, sejak kecil anak-anaknya sudah dididik kebersihan. Anak-anak di Jepang itu di sekolahnya bersihin kelas, bersihin toilet. Tidak dianggap mempekerjakan anak, karena itu adalah membangun tradisi. Hanya anak orang-orang yang sejak kecil bertradisi kebersihanlah yang sampai besar otak kebersihannya pasti kuat. Ini. Yang kedua, pasti saya ngecek ruang kelas. Setelah ngecek ruang kelas, pasti saya ngecek lingkungan sekolahnya bersih enggak, gitu loh. Sehingga setelah itu apa, saya diam? Enggak. Pasti kalau kekurangannya apa? Kurang ruang kelas, kurang toilet, kurang ruang untuk bermain anak, kurang tiang bendera, itu biasanya langsung WA kepala Bapeda, sekolah ini tolong bantu ya, nilainya sekian, nilainya sekian. Saya begitu. Jadi tidak hanya sekedar menegur, pasti saya menyelesaikan. Bukan hanya sekedar marah kemudian ditinggalkan, tidak. Nah, dan dari situlah saya bisa membaca mana orang yang bekerja dengan hati, menggerakkan tangan, mata, dan telinga, serta mulut. Mana yang orang bekerja tiap harinya mulut sama kamera. Jangan, jadi berkamera itu harus sesuai fakta. Kalau kamera nggak sesuai fakta, saya sudah habis. Kenapa serangan yang tidak pernah berhenti pada saya tidak juga membuat goyah? Kenapa? Karena saya itu menceritakan apa yang saya alami, bukan mencitrakan apa yang saya lakukan. Beda. Saya menceritakan ketemu ini, dicabuk orang, dicaci maki orang, saya marah, ya marah, saya senyum, ya senyum, nggak bisa. Saya pegang tangan penyanyi, saya pegang. Ngapain? Duda, bebas. Jadi saya nggak bangun citra pura-pura baik, enggak. Saya lakukan itu. Nah, saya juga kepala sekolah, itu juga
membangun citra itu dari fakta, dari karya, bukan terus-terusan berbicara di depan kamera tapi faktanya nggak ada. Kenapa? Begitu Anda terlalu rajin bicara depan kamera, faktanya buruk, dalam waktu sejenak Anda akan rontok, tidak percaya orang. Ini penting. Nah, untuk itu saya minta sederhana sih kalau saya. Pertama, sebagai gubernur, saya pasti melindungi seluruh kepala sekolah dan guru. Dan saya nggak main-main. Hari ini ada salah satu kepala desa yang tiap hari rajin bongkarin bangunan liar di sungai-sungai, rapiin untuk tidak banjir. Kemudian ada ahli waris melaporkan ke polisi. Saya dalam waktu sama ini saya kirim 5 pengacara. Anda saya dampingin. Sampai kapanpun saya berdiri di samping Anda. Kenapa? Anda bekerja baik untuk rakyat. Kepala sekolah pun begitu. Kepala sekolah, guru yang menjalankan tugasnya dengan baik selama tidak ada perilaku yang mencelakakan siswa, yang tujuannya untuk pendidikan, mengingatkan, saya akan bela. Dan itu bukan baru. Saya dulu pernah kepala sekolah dikepung karena ada anak di situ yang oleh gurunya dikasih hukuman, anak itu nyuri terus. Kemudian sedesa ngepung sekolah itu. Apa yang saya lakukan? Saya tutup sekolahnya. Kalau Anda tidak butuh sekolah. Dan akhirnya mundur. Dan akhirnya menerima sanksi yang diberikan. Itu penting. Karena negara itu, kata saya, ada waktunya saya senyum, ada waktunya saya marah, ada waktunya saya bersikap tegas, ada waktunya saya akomodatif, ada waktunya, ada masanya. Ada nilai-nilainya, tidak semalam. Ada waktunya saya ini kayak ngalah, ada waktunya saya nggak mau ngalah. Kenapa? Karena ada prinsip yang akan saya perjuangkan. Nggak boleh pemimpin tuh main mundur aja, nerima aja nggak bisa. Kalau kebenaran, kita harus maju terus. Nah, terus kemudian apa? Kepala sekolah tegas kok. Sekolah, saya minta apa yang menjadi surat edaran saya taatin. Yang jaraknya ke sekolah masih bisa jalan kaki. Kenapa? Ngomong apa? Deddy Mulyadi itu mengajak orang kembali ke zaman batu. Jepang jalan kaki, naik sepeda. Singapura jalan kaki, tradisi. Negara-negara jalan kaki. Problem di kita ini jalan kaki karena panas aja dan lalu lintasnya nggak baik. Maka konsep saya adalah berikutnya adalah 1 kilometer menjelang sekolah akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk pejalan kaki. 1 kilometer. Bahkan saya berencana membuatkan seperti dulu saya waktu di Purwakarta, membuatkan tempat air minum yang siap diminum. Jalan kepanasan minum. Itu bagian peradaban. Nah, kemudian apalagi tapi di sekolah harus bebas dari kendaraan siswa yang di bawah umur. Nanti resikonya nitip motornya di warung tetangga. Tahu saya begitu. Tapi harus kita pikir formatnya ke depan apa. Kan yang penting orang jalan dulu. Kenapa? Anak sekarang itu jalan kaki itu males, badannya lemah, kakinya lemah. Besok dia mau jadi tentara, besok jadi pelaut, jadi polisi, kakinya harus kokoh. Kemudian apalagi? Tradisi. Di sekolah apalagi harus dibangun? Sederhana. Bagaimana sederhana? Ya, harus ada standarnya. Tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang dikonsolidasikan oleh sekolah, yang diorganisir oleh sekolah, yang itu kegiatannya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan. Sehingga guru harus ngecek pada siswa-siswanya, apakah siswanya terlibat pada organisasi-organisasi yang sering bikin rusuh tidak di jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.